Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube STEM Indonesia. Pada topik sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal basic di Business Central untuk user pemula. Untuk videonya, bisa cek link playlist di pojok kanan atas. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang Master Record. Apa itu Master Record? Master Record adalah data inti yang menjadi dasar seluruh proses transaksi di Business Central. Nah, jadi ini mencakup vendor Anda, pelanggan Anda, item Anda, dan jenis Master Record lainnya seperti proyek. Chart of Accounts juga termasuk dalam kategori Master Record. Jadi, untuk demonstrasi kali ini, saya akan membahas bagian vendor. Sebagai contoh, jika saya mengklik Vendors, Anda juga bisa melakukan pencarian untuk menemukan vendor. Kamu akan melihat semua vendor yang sudah terdaftar di sini. Saat ini saya hanya memiliki beberapa, sedangkan kamu kemungkinan akan memiliki jauh lebih banyak dari ini. Dan pengaturannya sangat mirip di semua modul. Hanya saja setiap modul memiliki bagian yang berbeda di sini. Bagian-bagian yang berbeda ini bisa kamu perkecil atau sembunyikan. Lalu akan ada panel fact box di sini yang akan saya bahas. Untuk vendor card ini hanya berisi informasi dasar saja. Secara umum, kamu bisa menampilkan lebih banyak informasi umum di sana, seperti alamat dan informasi kontak. Bagian invoicing ini penting, karena di sini kamu harus mengatur vendor posting group dan general business posting group. Jadi, ini adalah akun default yang akan digunakan untuk posting ke GL account setiap kali kamu melakukan transaksi dengan vendor ini. Sebagai contoh, untuk vendor posting group, jika saya buka detailnya, di sini hanya ada satu pengaturan. Namun, jika saya perluas, kamu akan melihat bahwa semua transaksi yang diposting ke vendor domestik akan masuk ke akun payables ini. Dan kemudian ada akun-akun GL lainnya yang diatur untuk jenis transaksi lainnya. Biasanya, kamu akan memiliki vendor posting group yang berbeda untuk wilayah vendor yang berbeda juga. Misalnya satu untuk vendor dari US dan satu lagi untuk vendor dari Kanada. Karena kamu ingin melakukan posting ke akun GL atau akun hutang payables tertentu. Bagian payments juga merupakan bagian yang penting, karena di sini kamu dapat menentukan payment terms code atau artinya kode syarat pembayaran default untuk vendor tersebut. Kode payment method juga merupakan bagian penting, karena ketika kamu melakukan proses pembayaran seperti check run atau EFT run, kolom ini menentukan metode pembayaran default yang akan digunakan untuk vendor tersebut. Jika kamu menggunakan EFT, disinilah kamu memasukkan nomor rekening bank vendor. Nomor inilah yang akan digunakan saat kamu melakukan pembayaran melalui EFT. Saya rasa itu saja yang ingin saya tunjukkan untuk bagian ini. Sekarang, jika saya perkecil tampilan ini, saya ingin membahas hal lain. Setiap elemen yang terlihat memiliki link di sini dianggap sebagai flow field. Seperti yang kamu lihat, di sini ada saldo atau balance. Jika saya klik bagian ini, sistem akan menampilkan detail vendor ledger entries yang membentuk saldo tersebut, yaitu semua invoice yang terkait. Invoice-invoice tersebut adalah yang akan jatuh tempo. Sistem menentukan saldo tersebut karena masih ada jumlah tersisa atau remaining amount di sini. Kamu akan melihat flow field lainnya yang tersedia, berisi informasi statistik lain yang bisa kamu tinjau dan analisis, khususnya yang terkait dengan vendor ini. Kemudian, jika kamu scroll ke bawah, akan ada beberapa informasi statistik lainnya tentang vendor ini. Baik, lalu pada panel fact box di sisi kanan ini, terdapat juga tab Attachments. Tab ini berguna jika kamu ingin menerapkan sistem tanpa kertas, paperless, di organisasi kamu. Fitur ini sangat membantu untuk membiasakan diri menyimpan dokumen secara digital. Jadi, jika kamu ingin melampirkan dokumen yang terkait dengan vendor ini, misalnya informasi pengiriman atau informasi lainnya. Terkait dengan vendor ini, kamu bisa mencari dokumen tersebut, lalu melampirkannya ke vendor ini. Hal lain yang bisa kamu lakukan dan cukup berguna adalah menambahkan catatan note. Jika saya menambahkan catatan di sini, maka catatan tersebut akan otomatis memiliki tanggal stamp dan nama pengguna user. Kamu bisa terus menambahkan catatan seiring berjalannya waktu. Hal ini membantu membangun riwayat yang baik tentang vendor tersebut.
Sekali lagi, panel Factbox dan fitur attachments ini muncul di banyak area dalam Business Central. Misalnya, untuk customer, kamu bisa melampirkan dokumen di sana juga. Jika kamu membuat invoice, kamu bisa melampirkan salinan invoice tersebut langsung di dalam transaksi, tanpa perlu mencetaknya, sehingga semua dokumen tersimpan secara digital di dalam sistem Business Central. Jadi, itu bagian-bagiannya. Lalu di bagian atas terdapat beberapa shortcut. Misalnya, jika saya ingin membuka menu More untuk menjalankan laporan terkait vendor ini, saya bisa melakukannya langsung dari sini. Jika saya ingin langsung membuat invoice dengan informasi kontak yang sudah terisi dan hanya perlu menambahkan detail barang atau baris transaksi, saya bisa klik di sini. Saya juga bisa melakukan jenis transaksi lainnya dari sini. Dan sekali lagi, strukturnya tetap sama, pengaturannya juga serupa. Tidak peduli modul mana yang sedang kamu gunakan. Oke, itu adalah contoh dari Window Master Record. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa hidupkan juga lonceng untuk mendapatkan video baru tentang basic dari Dynamics Business Central lainnya.